Sejarah Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam yang berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, setelah berhasil menggulingkan Dinasti Umayyah. Pendirian Dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh keresahan masyarakat terhadap kepemimpinan Umayyah yang dinilai melakukan diskriminasi etnis dan politik, terutama terhadap kaum Syiah, Hashimiyah, dan non-Arab. Dengan dukungan besar dari kelompok-kelompok ini, Bani Abbas, keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad berhasil mendirikan kekuasaan baru yang berpusat di kota Baghdad. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode penting. Periode pertama, 750–847 Masehi, merupakan masa kekuasaan penuh para khalifah Abbasiyah, ditandai dengan stabilitas politik dan kemajuan peradaban. Periode kedua, 847–945 M, ditandai oleh meningkatnya pengaruh militer Turki. Periode ketiga, 945–1055 Masehi, menyaksikan dominasi Bani Buwayhi atas kekhalifahan. Periode keempat, tahun 1055 sampai tahun 1194 Masehi, dikuasai oleh Bani Saljuk, dan periode kelima, tahun 1194 sampai tahun 1258 Masehi, adalah masa kemerdekaan terbatas Khalifah Abbasiyah, yang hanya berkuasa di Baghdad dan sekitarnya, hingga kota itu dihancurkan oleh Hulagu Han, cucu Genghis Khan. Puncak kejayaan Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Mamun. Pada era ini, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi dunia Islam. Lembaga pendidikan seperti Bait al-Hikmah, House of Wisdom, menjadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, serta pusat riset dan diskusi ilmiah. Rumah sakit, lembaga pendidikan kedokteran dan farmasi, perpustakaan, serta madrasah berkembang pesat. Pendidikan tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu umum seperti filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan kimia. Metode pembelajaran pada masa Abbasiyah mengedepankan sistem halakoh, yaitu bentuk pengajaran melingkar di mana seorang guru, syaikh, menjelaskan materi dan para murid aktif berdiskusi serta mencatat. Pendidikan pada masa ini memiliki beberapa tujuan, membentuk pribadi yang religius dan beretika, menciptakan masyarakat berilmu, menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, serta membekali peserta didik agar mampu mandiri secara ekonomi. Tak hanya berjaya di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dinasti Abbasiyah juga memberikan pengaruh besar pada dunia barat. Banyak karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan digunakan di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, dan Jabir bin Hayyan memberikan kontribusi luar biasa dalam bidang kedokteran, filsafat, matematika, dan kimia. Dengan segala pencapaian tersebut, dinasti Abbasiyah dianggap sebagai zaman keemasan peradaban Islam, di mana pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berkembang sangat pesat dan memberikan warisan berharga bagi peradaban dunia.